Bila nggak nyalahin orang itu, cuman kadang karena tahu lah Bila ini sadar diri kayak muka Bila ini kan mungkin orang kayak apa sih anak ini kayak jutek atau apa. Jadi Bila ngerasa orang tuh nggak suka gitu, orang tuh nggak suka. Depan Bila dia baik, tapi di belakang dia kayak itu kan cuma tindakan dari beberapa oknum. Kira-kira orangnya masih ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Sobat Chef. Kembali lagi di program kesayangan kita, Podcast Chef Talk to You, episode ke 31 cerita kita. Cerita kita bantuan. Cerita ya sih, ini kayaknya the real cerita Di kita. cerita kita di dalam cerita kita. Wow. Jadi Han, episode kemarin kita udah ngebahas tentang UKT. Permasalahan di luar lah ya. Yang sangat kontroversial. Sebenarnya. Wow. Nah di kali ini, episode kali ini nggak kalah kontroversialnya. Kenapa nih Han? Kenapa ya? Ada permasalahan apa nih Han? Kemarin permasalahannya di luar. Sekarang permasalahannya di dalam. Iya, Wah, di dalam apa sih permasalahan yang di dalam tuh? Iya. Jadi Han, ngomong-ngomongin permasalahan kontroversial, tema kitanya apa nih Han? Wah, tema kita pada episode kali ini, Chef Munafik, apakah iya? Curhatan hati seorang alumni chef. Nah, Wow. curhat dong mas. Gitu. Mama Dede. Oh, Dede tuh ya. Beda segmen itu Kak. Iya beda segmen, benar banget. Sebelum kita memulai berbincang nih, perkenalan diri lah kita dulu Kita ya. dulu nggak kenalan. Boleh lah. Oke, perkenalkan saya host Hani Dwi Agustin. Bersama saya Hikmasil Ujari yang mungkin kalian sudah bosan melihat kami di sini. Di mana-mana ada kita kayaknya, Mah. Nah, boleh untuk kakaknya perkenalkan diri. Baik, nama saya Sofia Nabila, biasa dipanggil Nabila Kak. Sekarang kegiatannya itu sebagai mahasiswa semester 2 di Politeknik LP3 Pekanbaru. Oh, itu kalau boleh tahu kakak dari jurusan? Dari jurusan Public Relation, Humas. Oh, Humas. Panggilannya Kak Nabila atau boleh Kak Bila? Bila aja Kak, ya biar singkat Bila. Kalau Nabila kepanjangan Iya. Nabila gitu. Nanti Jangan Kalau mau lebih singkat apa? lagi, Bill. 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 Oke, Bill. Gue Bill. Iya. Gimana nih Kak Bill? Iya. Gimana ini kabarnya? Ini sibukannya ngapain? Kesibukannya ini sih Kak, karena sekarang karena di LP3 itu cuma 2 tahun ya kan, misalnya sampai semester 4. Jadi kedepannya sibuk mempersiapkan UAS. Habis UAS itu kami TOK. Habis TOK itu mempersiapkan diri untuk KKN. KKN Iya, udah dong. Lama kita kayaknya kelamaan gitu. Orang ini kayak 2 tahun langsung. Pindah ke Meskila. Kita sistemnya satset. Oh, satse. Satu Iya, kerja. iya. Kita satu Nganggur. Jangan lagi tuh Kak. Baik, jangan di spill, bahaya nih nanti. Nah, kalau boleh tahu kakak ada nggak sih mengikuti organisasi-organisasi yang kakak ikuti sekarang? Ya di dalam kampus atau Untuk di luar sekarang adanya organisasi dalam kampus. Oh, di dalam kampus. Kayak UKM, unit kegiatan mahasiswa namanya. Oh. Itu namanya HSC, Humas Student Club. Nah, kalau UKM itu lebih ke bidang gimana tuh? Kok itu UKM itu kayak organisasi yang sesuai jurusan. Misalnya nanti organisasi akuntansi gitu. Oh, kalau HSC sendiri itu di bidang apa? Itu lebih ke di bidang kehumasan Kak. Oh, kehumas. Itu lebih ke apa ya? Lebih banyak kalau misalnya humas kan lebih banyak prakteknya di sana. Bagaimana kita menyalurkan ilmu yang sama ini kita dapat gitu. Jadi di ini ya HSC ya? Iya, HSC. By the way, Student Education Forum kan yang sering kita kenal Chef ID. Gimana sih kakak melihat Chef pertama kali? Oh, yang pertama kali itu kayak sebuah organisasi yang di dalam itu terdapat orang-orang yang dari univ yang berbeda-beda. Dan terus sifatnya mengedukasi gitu. Itu sih Kak kalau kesan pertama. Oh, berarti kakak mengetahui by the way ya Sobat Chef, kakak ini alumni dari Chef tahun 2023. Tahun 2023. Sekarang 2024 tahun lah ya. Iya. Alumni. Nah, kakak
kenapa sih awalnya kakak pengen masuk ke dalam SEF itu? Apa karena ada dari orang perkataan pria biasa gitu? gituan. Kalau ini sih saya tuh kayak suka pengen mencoba hal baru Kak, suka mencoba hal baru kayak pengen cari kegiatan. Kebetulan juga ini si CEO SEF-nya itu kan Miss Rosi gitu, PA saya sendiri. Jadi awalnya dia yang iniin Kak, dia yang ngenalin, Rekomendasiin kayak, gitu. rekomendasiin. Tertarik lah ya. Dia menjelasin SEF itu kayak apa. Jadi saya tertarik gitu. Karena menurut saya itu juga apa salahnya mencoba hal baru gitu. Sama sih kita kemarin Iya. temenan. Kayaknya kita awalnya kalau boleh jujur diajak teman dulu ya. Ikutlah dulu. Iya. Iya. Lama kelamaan kok yang tersisa ini aja gitu. Kok tinggal kita berdua. Iya. Ya awal-awalnya itu kayak ngeliat dari sosmed, kayak seru kali orang di jalan-jalan gitu. Jadi kayak udahlah coba masuk gitu. Jadi kakak percaya nggak sih rata-rata orang dari alumni SEF memiliki talenta yang bisa dikatakan membanggakan ya kan? Kalau kakak lihat ketika kakak masuk, Kira-kira kakak percaya nggak Percaya Kak? kalimat itu? Percaya, sangat percaya karena seperti yang Bila lihat tuh kebanyakan yang udah keluar dari sini itu udah pada bagus, udah pada ngerti kayak misalnya bikin podcast lah kan, udah bisa nge-host atau udah banyak relasinya gitu. berarti kakak percaya ya? Iya percaya Kak, sangat percaya. Jadi selama menjadi alumni nih kak, pas masuk di SEF dulu udah dapat ilmu apa aja nih di SEF? Banyak sih yang awalnya nggak tahu kayak di belakang bikin podcast tuh kayak gimana ya, gimana cara disiplin yang emang disiplin gitu. Kayak hal-hal yang sifatnya tuh kalau misalnya perlu di dunia kerja kita tuh didiknya kayak gini gitu. Oh, berarti mungkin kalau hal menarik bisa dikatakan yang dapat kayak gitu juga atau ada hal yang lain gitu kalau hal menarik? Kalau hal menarik lebih ke fakta menarik sih. Awalnya bakalan ngira ya kayaknya kaku deh nanti kalau misalnya orang-orangnya kaku. Rupanya enggak, orangnya asik-asik. Terus kayak kekeluargaannya itu kuat banget gitu. Soalnya kan kalau ketemu orang kan awal-awal kan kita cool gitu kan pasti dulu. diam. Awas sih gitu kan. Nanti kan supaya dihargai gak sih kalau misalnya kita langsung apa sih SKSD kayak serba salah gitu kan. Makanya harus cool dulu, tengok-tengok dulu gitu. Zaman sekarang kan gitu Kak, kalau misalnya nyapa duluan, apa sih soal kan SKSD gitu Jadi orang kayak lebih ya udah lo gue aja sekarang gitu. Iya, padahal kan niatnya kan nggak itu kan, makanya diam-diam dulu. Nah, dari kakak masuk SEF tuh ada nggak kejadian-kejadian yang nggak mengenakan dari kakaknya gitu? Aduh. Kayaknya udah mulai masuk topik ya. Ini kayaknya kalau lama kali kalau opening terus kan. Ini agak Keringetan itu. Iya itu agak riskan ya pertanyaannya. Iya. Ini kok Bapak dijawab? nggak apa-apa. Kalau boleh ngomongin aja. Nanti tati gitu. Kalau hal yang kurang mengenakan itu pastinya ada pastinya. Apalagi kan setiap orang itu kan beda-beda kan Kak. Ini mungkin ada beberapa oknum, bukan semuanya ya. Ada beberapa oknum yang buat Bila kurang nyaman gitu sama sikapnya. Kenapa tuh kemarin dia? Kalau boleh tahu spill aja nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Kan kita nggak ngomong orangnya, tapi kita alasan dia kenapa bikin Bila tuh sakit hati gitu. Enggak. Bila nggak nyalahin orang itu, cuman kadang karena tahu lah Bila ini sadar diri kayak muka Bila ini kan mungkin orang kayak apa sih anak ini kayak jutek atau apa. Jadi Bila ngerasa orang tuh nggak suka gitu, orang tuh nggak suka. Terus ada suatu kejadian yang Bila tuh ngerasa beneran kayaknya orang ini nggak suka gitu, paham nggak sih Kak maksudnya? Ini ngomongnya muter-muter. Oh itu tuh apa sikap yang dilakukan dia tuh misalnya gitu? Lebih ke depan Bila dia baik, tapi di belakang dia kayak gitu. Susah buat dideskripsikan sih sebetulnya. Dengan tindakan lah ya itu sebenarnya. Wow. Emang muka Bila jutek kan? Kalau orang
kalau orang-orang kebanyakan Kak katanya first impression sama Bila tuh kayak anak nih kayaknya sombong deh, tengok dia suka sini-sini gitu. Padahal nggak tahu ya. Iya, nggak sombong, rajin menabung. Kali Hani lihat dia gimana? Aduh, Iya sih, jutek sih, iya sih. Iya kan, iya sama lah kayak misalnya kita ketemu sama orang, pastilah kita nunjukinnya muka jutek dulu gitu kan. Nah, makanya orang berpikir tuh jutek kali ini, padahal tunggulah dulu, Kan namanya kita belum kenal. berkomunikasi lah dulu, apalagi anak ilkom, anak humas, apalagi kan. ini bukan muka jutek sih Kak, ini muka diam aja ya ini. Iya kan. Kalau di SMA dulu guru-guru sering tuh, Bila senyum lah pagi-pagi tuh senyum lah. Ya Allah Bu, Digituin ya. nggak mungkin juga kan Kak kita pagi-pagi udah senyum kayak orang gila nih kan. Iya makanya itu sih Kak yang kurang menyenangkan gitu. Oh, kalau dari hal lain tuh nggak ada ya? Atau cuma itu aja? Ada nggak hal lain? Hal lain setahu Bila nggak ada sih, karena itu kan cuma tindakan dari beberapa oknum. Mungkin kalau yang lain selebihnya sih aman-aman aja, nyaman-nyaman aja sih Kak. Kira-kira orangnya masih ada di sini sih. Mungkin di belakang layar ini. Mungkin lagi nonton, Iya, bisa jadi. Ayo siapa nih yang bilang? Boleh di komen, asik di komen. Kalau dia ingat pasti dia ngerasa sih. Iya sih. Itu kayaknya Dia kan di depannya baik kan, senyum, ngobrol gitu ya kan. Tapi di belakang Iya kayak sekolah-sekolah sama kawannya gitu. Ya Allah. kodenya mematikan gitu. Tapi kan itu sama aja kayak munafik. Iya, Baik di depan tapi di belakangnya, aduh, bermuka dua. bertiga, Bermuka lima. Aku nggak ikutan. gitu ya kan. Nah, kalau ini kan berarti kan itu tuh termasuk munafik juga kata Hikmah tadi kan. Nah, kalau definisi munafik menurut kakak tuh gimana? Menurut Nabila? Nggak ada bedanya dari definisi munafik secara umum sih Kak, yang depan baik di belakang beda gitu. Lebih ke gitu aja sih, nggak ada bedanya. Orang munafik kan emang kayak gitu nggak sih? Kayak dia mungkin nggak merasa kalau diri dia begitu, tapi orang lain kan melihatnya kayak nggak enak gitu, walaupun yang ditujukannya tuh bukan kita, tetapi kan kita merasa juga gitu kan Kak gitu. Tapi feeling kita kuat juga nggak sih Kak? Feeling seorang perempuan nih, aduh. ngeri kalau udah ngomong perempuan nih. Jauh. Memang ngeri juga ya kalau pembahasan tentang munafik ini kan. Iya. Kayaknya semua orang munafik nggak sih? Ya, Kalau semua menurut orang Hani ya, soalnya kan Kenapa tuh, Han? iya soalnya kan kita nih adalah suatu situasi kita membuat kita harus baik di depan dia untuk mendapat dia kan, untuk mendapatkan misalnya contohnya aja misalnya pekerjaan gitu kan, kita di depan bos kita baik, Tapi di belakang menggerumpuk. iya kan itu makanya kalau bermuka dua tuh mungkin udah jadi diri sendiri, udah tertanam di diri masing-masing lah gitu kan. Iya sih. Tapi kan kita harus bisa harus menempatkan posisinya di mana. Tapi kadang nggak cuma sama orang sih kita munafik, sama diri sendiri pun juga betul. kan. Kita terlihat baik di depan, padahal kita di belakang kan sedih apa gitu. Wow. Jadi karena itu Kak, alasan Kakak keluarnya. Bukan, jangan kalian kira itu ya, bukan. Tapi kayaknya bisa jadi salah satu alasan. Alasan yang lain apa nih? Oh Yang alasan. membuat Kakak keluar nih. Padahal kan udah nyaman di safe itu kan orangnya asik-asik, apalagi sekarang nih. Pasti jadi timbul pertanyaan juga kan. banyak. Ya. Kenapa nih padahal dia bebe aja nih kan awalnya. Oke, Bila Iya, tiba-tiba keluar. Bila cerita sedikit ya. Banyak aja cerita. Iya, itu tuh kalau alasan keluar tuh lebih ke faktor diri sendiri kan. Kayak diri sendiri tuh kayak nggak percaya diri, maksudnya tuh nggak siap. Kalau kamu siap nggak nerima tanggung jawab ini kan? Itu tuh udah kayak hamin berapa sertijab Kak. Tahu kan? Kalau udah sertijab itu kan udah terucap sumpah tuh kita harus tanggung jawab. Itu kan hal yang sakral. Jadi Bila tuh kayak mikir-mikir lagi nih, ini kamu bisa nggak ya nanti gitu, nanti kamu ngecewain orang, nanti kamu nyusahin orang gitu, lebih ke nggak percaya diri kalau Bila tuh mampu gitu. Padahal kan itu bukan hal yang baik ya kalau kita nggak percaya diri gitu.
Kalau misalnya Bila lagi nggak percaya diri gitu, ada nggak misalnya hal-hal yang Bila lakuin supaya percaya diri lagi? Apalagi kan kalau humas kan pasti bertemu banyak orang, itu kan pastilah kita nggak ada rasa percaya diri kan. Nah itu tuh gimana rasa Bila menimbulkan percaya dirinya tuh? Lebih ke ini mungkin Kak, depan kaca nih, lo lumayan juga nih gitu. Lo bisa sih. Kayaknya gue bisa sih. Ya udahlah, gas aja lah, nanti kok salah nggak salah tuh urusan belakang gitu urusan kan. belakang gitu. Tapi kalau buat yang ini kemarin itu kayak ini nanti pakai sumpah gitu kan. Nanti kalau mau nggak tanggung jawab atau apa nanti gimana gitu, nggak tanggung jawab kan itu kayak nanti orang-orang nggak suka aku lagi gitu. Apalagi faktor yang tadi yang aku maklum tadi, nanti nyaman nggak ya aku di sana gitu. Karena ada orang gitu kan. Nanti digituin aku, emangnya kamu sanggup gitu selama menjalani tugas itu ada orang-orang kayak gitu. Padahal kan kalau dia tahu juga nantinya kalau misalnya di dunia kerja itu lebih keras gitu. Tapi mungkin karena kemarin itu masih labil kan Pak, baru masuk kuliah, umur pun masih 18 tahun, kayak ya udahlah kayak gitu, nanti dulu gitu ya, nanti Kak. dulu. Nah kakak keluar nih kan dari SEF, terus kakak bilang kalau misalnya masuk di SEF tuh berbakat apa segala macam, ada nggak sih keinginan untuk masuk SEF kembali gitu? Ingin sih ada Kak, cuman kalau untuk sekarang ini kayaknya belum bisa gitu. Bisa karena lagi mikirin ini, lagi banyak tugas juga kan di kampus, lagi sibuknya gitu. Jadi kayak terus sekarang ini kayak kondisi apa tuh fisik juga masih belum ini. Saya bila tuh sakit-sakitan. Kenapa tuh? Banyak, ada darah rendah, ada maklum anak kos. Iya sama. Tapi mungkin Bila belum sekuat kayak kakaknya gitu. Tapi doakan ya Kak. Doakan ya, iyalah sembuh. Iya, kalau sembuh. misalnya- Habis sembuh masuk SEF aja. Doakan aja ya guys gitu. Aku masih kepo sama sertijab tuh kemarin kan. Kan kakak keluar sebelum sertijab. Iya. Gimana kakak ngeliat nih orang yang udah di sertijab, udah disumpah kan. Oknum itu terus keluar nih. Sumpahnya tuh bukan sesama manusia gitu tapi kan, sama tapi Tuhan. kan sama Tuhan lagi gitu. Nah, gimana Kak melihatnya? Keren sih karena dia orang Berani menentang. bukan berani menantang, kayak berani ngambil resiko. Maksudnya tuh dia siap menerima suatu tanggung jawab. Kok tahu kakak tentang yang keluar nih udah disertijabin. Dia keluar, dia sumpah nih. Tapi dia Tetap aja dia keluar dari gitu. SEF. Enggak, Tunggu, enggak ini ngikutin sumpahnya. orang itu keluar sendiri pribadi. Iya. Gimana ya? Dia alasan keluarnya ada dibilang. Nggak tahu lah, dari pandangan kakak aja setelah dia udah sumpah gitu, tetapi dengan sumpahnya itu dia nggak menjalankan sumpahnya, janjinya, itu gimana Dengan tanggapan segampang itu dia keluar gitu. Pandangannya lebih ke, aku malah kayak penasaran nih, kenapa orang itu bisa keluar? Mungkin ada faktor lain, mungkin yang membuat orang itu keluar gitu. Mungkin kesibukan, mungkin atau apa? Mungkin ya, mungkin lagi sibuk-sibuknya. Iya. Atau mungkin dia capek. Mm-mm. Nggak tahu juga kita ya. Berarti kalau misalnya dia udah disumpah, tapi dia tetap keluar dengan cara yang tidak baik misalnya, berarti dia nggak hanya ke kalian, tapi ke Tuhan juga. Iya kan? Iya kan? Ya benar sih. Iya kan dia sertijab kan bukan janjinya sesama manusia Iya, aja. Kayak kakak bilang tadi. Janjinya sama Tuhan juga kan. Intinya takut sih kalau udah bawa Tuhan nih. Wow. Serem. Ya serem juga ya pembahasan kita nih ya. Iya. Emang agak riskan, saya pun takut di sini nih. Tapi kita tidak ada menyinggung Iya. Pihak manapun. Ini kakaknya Cuman hanya menceritakan mencerita pengalaman dia. Kenapa dia bisa keluar dari SEF, alasan kenapa. Mungkin kalau misalnya yang nonton ini masih di dalam SEF apa di luar SEF bisa mengintrospeksi diri gitu Kita kan. pun jadi mengintervensi. Iya, walaupun kita nggak ngelakuin, tapi kan kita berarti misalnya kita nggak suka sama orang tuh, diomongin langsung aja gitu kan Kak. Kalau dari belakang tuh lebih sakit nggak sih? Kalau diomongin langsung tuh kan kita
kita apa namanya langsung sakitnya tuh cuman hari ini aja gitu, besoknya kan pulang udah main lagi udah apa gitu. Apalagi sakitnya tuh lebih sakitnya kalau tahu dari orang. Betul. Iya benar Ya sih. kan, tahunya dari orang gitu. Si ini ngomongin kamu kemarin gitu. Padahal depan kita dia ini gitu kan. Itu kemarin kakak diceritain orang atau kakak yang memang ngerasa sendiri sih? Oh, ngerasa sendiri terus ngelihat sendiri. Ngerasa sendiri, ngelihat sendiri. Untungnya nggak dari orang lain kan. Iya. Itu lebih sakit sih. Itu kalau dari orang lain langsung disamperin ke kosnya tuh. Jangan nanti keluar lagi dari sini nih. Terus kayak lebih jangan cepat menilai orang ya, karena mukanya memang jutek, tapi kalau diajak ngomong dia nggak gitu. Santai gitu. kok, chill gitu, boleh diajak ke kopi. Duduk di kopi. Jangan langsung kayak ini sombong, jangan langsung kayak Jangan gitu. langsung judge, Jangan dijudge. Apa juga? Don't judge. Don't judge book by its cover. Iya, jangan menilai buku dari sampulnya. benar sekali. Nilailah untuk ke dalam-dalamnya, ajak komunikasi. Memang komunikasi di perlu ya? Perlu Perlu kali. itu orang yang nggak belajar komunikasi, nggak ada di jurusan komunikasi pun itu berkomunikasi juga sama orang lain Itu gitu kan. hal alamiah. Iya, betul. Dari bayi sih kayaknya komunikasi sama emak. Iya gitu. Di mana-mana ada komunikasi. Iya benar. Nah, seandainya nih kakak misalnya memang langsung ditarik, langsung masuk ke sama CEO direkturnya, masuk ke chef, apa yang kakak lakukan gitu? Yang kakak harapkan. Mungkin karena ada dukungan dari CEO-nya langsung gitu kakak, misalnya yang awalnya kakak kan katanya nggak percaya diri gitu kan. Nah ini langsung nih di apa namanya itu dikasih kepercayaan gitu. Apa yang kakak lakukan kalau misalnya ditarik lagi? Kalau misalnya ditarik lagi nih, kayaknya yang pertama itu mempertimbangkan lagi. Kalau untuk kondisi saat ini kan bila bilang kan Dia lagi kurang. Tapi kalau misalnya untuk kedepannya kemungkinan besarnya bisa sih mau. Karena sekarang juga keadaannya kurang fit, terus banyak juga Lagi kegiatan banyak. KKN, Terus gitu. ada juga faktor lain kak, misalnya dari keluarga, dari ini gitu. Nah, boleh nih kakak kasih apa statement closing statement gitu, atau saran-saran untuk teman-teman janganlah seperti itu gitu. Kayak yang tadi sih kak, jangan mudah menilai orang gitu. Kalau misalnya apa-apa tuh bagusnya itu dikomunikasikan gitu, jangan cepat salah paham. Kita kan udah dewasa kan ini, udah pada gede gitu kan, jadi udah bisa lah mikir, nggak harus yang sesuatu yang kita persepsi sendiri tuh dengan persepsi kita ngeliat orang nih, bener sih. dia anaknya gitu, banget, iya kan, Jangan ngejudge langsung jangan gitu ya. ngejudge langsung, terus ngajak orang juga buat nggak suka gitu. Terus kalau misalnya harapan Bila buat chef, semoga besoknya makin kompak gitu, keluarganya makin kuat, makin banyak program-programnya, makin banyak memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Wow, pembahasannya mah. Ini boleh nggak yang episode besoknya lagi yang happy gitu, yang kita berlibur gitu. Ya, ini masalah kemarin berat. Kemarin masalah UKT. Kita pembahasan berat-berat Iya. kayaknya. Kalau misalnya mau nggak berat, nonton apa mah? Live Instagram, sekalian promosi juga. Jangan lupa ditonton. Dia ada juga bagian-bagiannya kan mah. Ini untuk yang apa namanya tuh pembahasan berat, ini ringan, santai, ini ringan, fun gitu. Wah. Dari Han, kok closing statement dari Hanin ya? Kalau mungkin hampir sama ya sama kayak Kak Nabila tadi itu, jangan melihat orang itu dari depannya dulu. Misalnya kita ketemu di jalan, ih kok jutek kali kakak tuh. Mungkin kakak tuh jutek ada masalah di rumahnya atau ada permasalahan yang dia sedang alami. Tapi mungkin bolehlah kita sebagai kita kan peduli terhadap sesama manusia. Tanya kak kenapa gini kan bisa aja gitu kan. Nah, itu mungkin kalau dari Hani. Kalau dari hikmah apa tuh? Kalau dari aku, kalau kita memang nggak suka nih sama orang ya kan, sama seseorang, terus janganlah menghasut orang itu untuk tidak suka juga kepada kita. Iya.
Apalagi kalau di depannya nih kita baik, tapi di belakangnya Masya Allah. munafik kan, bahaya ya kan. Sampai ngasut orang gitu. Kalau orang jangan sampai gitu ya teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada permasalahan pun tolonglah diselesaikan Bisa dengan baik, ya dikomunikasikan. dikomunikasikan dengan baik. Wah, udah closing statement aja nih mah. Keren. Thank you loh. Iya, Kak Kak Nabila Nabila, thank you sudah juga mau membahas ini gitu kan jarang-jarang. mengeluarkan unek-uneknya juga. Soalnya kan jarang-jarang kalau misalnya alumni Iya, chef tuh kan alumni mau masih- untuk masih menutup diri gitu kan. Sekalian Kak biar jelas, biar nggak ada kesalahpahaman. kesalahpahaman lagi, biar tahu kenapa sih Nabila ini dulu keluar gitu. Iya, padahal dia bagus. Udah punya cinta. Kok tiba-tiba keluar nggak ada masalah gitu kan. Nah, jadi itulah tadi teman-teman curhatan dari Kak Bila sebagai alumni chef. Jangan lupa ya teman-teman, video ini di like, komen, dan yang belum subscribe nih jangan lupa di subscribe. Terus di share, jangan lupa di share ke teman-temannya. Misalnya kawan-kawannya ada yang munafik, bisa dikirimkan. Bisa nih, gitu. Gimana? Atau aja sini. Iya. Nanti komen aja kalau misalnya mau ngajak jadi narasumber gitu boleh. Gitu. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita di Chef Talk to You episode 31. Jangan lupa pantengin terus ya teman-teman di IG di YouTube Chef_ID. Wow, sampai jumpa ya Sobat Chef. Saya Bye-bye. masih Ujari Saya Hani Dwi Agusti. bersama dengan Kak. Sophia Nabila. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.